Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kemarin semalam ya, itu di acara chatting YM. Alhamdulillah. Nah, itu ada seorang anak remaja yang dikasih Allah kasih sayangnya lumpuh, tapi kemudian bisa menghafal Al-Quran Masya Allah. di tengah kelumpuhan itu. Terus saya menghadiahkan atas izin Allah motor. Motor apa nih? Motor CBR Ustaz. Motor CBR. Iya, jadi bukan bebek ya? itu motor kesayangan saya Ustaz. Alhamdulillah. Motor kesayangan saya. Jadi saya kasih ke beliau untuk ditukar dengan biaya umroh 3 orang. Oh, Masya Allah. Umroh 3 orang. Jadi buat beliau yang lumpuhnya, buat Hasan yang ngedorongnya, dan kemudian buat bibinya. Ya. Alhamdulillah pemirsa ada yang merespon lewat BB, lewat Twitter. Langsung terbayar? Langsung Ustaz. Sudah laku Ustaz. Subhanallah. Terima kasih buat pemirsa. Allah bayar kontan ya? Bayar kontan. Jadi itu udah laku. Insya Allah segera akan diberangkatkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa lewat travel Ustaz ya. Sama-sama. Insya Allah. Baik pemirsa. Insya Allah masih akan ada yang dilelang lagi. Saya lagi mikir ngelelang apa lagi ya. Karena udah mau lebaran Ustaz. Ya udah mau lebaran kita pengen bersih. Jadi orang kalau mau lebaran nyari apa yang bisa dibeli. Kalau saya sama Ustadz Safi tebaliknya nih. Nyari apa ini yang bisa kemudian kita lewatin buat sedekah gitu. Insya Allah ini bukan ria, bukan sum'ah. Ini buat uswatun hasanah ya Ustadz ya. Insya Allah. Supaya kemudian orang-orang menyadari bahwa tiada yang dia bawa kecuali amal soleh. Umur makin lama makin tua. Saya udah 60 tahun ini. Ya, kurang berapa ya? Kurang 25. 24, 25. Alhamdulillah. Tepat. Taksiran saya tepat. Ustadz saya baca Quran dulu ya. Silakan. Pemirsa yang ada di rumah silakan dibuka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 16. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini dan anak-anak ya. Insyaallah silakan dibuka surah Al-Hadid ayat 16. Nanti penjelasannya sama Ustadz. Saya enteng kalau mau Ustadz, pokoknya jelasinnya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Saya baca terjemahnya Ustaz. Siap Ustaz. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan memenuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi subhanallah Ustaz, ini adalah ibrah atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjaga hati kita, menjaga keimanan kita sehingga kita tetap bersih, tidak seperti ahlul kitab yang sebelum kita. Dan ketika hati kita kotor, itu ternyata ada strateginya dengan taubat. Jangan taubat. Jadi hati itu kama qala al ulama al-qalb misul al-mir'ah. Al-qalb mithlu al-mir'ah. Hati seperti kaca. Hati seperti kaca. Subhanallah. Faladaiha quwwatul inikas. Inikas nurun minallah minal Qur'an was sunnah an-nabawiyah li jami' a'dha'il jasad. Walakin bikasrati dzunub wa qillati at-taubah fama baqiya laha min quwwah. Idza ja'atin nur fa laysa ladaiha al-quwwah al-inkisasiyah. Jelaskan Bu? Oke. Yang sebelah juga nggak jelas kan? Jadi hati itu bagaikan cermin. Hati itu bagaikan kaca yang memiliki daya pantul.
Jadi dari sini misalnya ada sinar dari sana, ada sinar dari sana, maka hati yang bersih itu mampu merefleksikan sinar ilahiyah dari Al-Quran, dari Al-Hadis, nasihat orang tua, disebarkan lagi kepada hati, kepada kaki, jadi jalan yang baik-baik, ke mata, ngelihat yang baik-baik, ke otak, mikirin yang baik-baik, ditebarin lagi ke telinga, mikirin yang baik-baik, sampai hati ini penuh dengan kotoran. Nah, jikalau hati sudah penuh dengan kotoran, tiap hari ngedengerin Quran, tiap minggu ngedengerin hadis, nggak bakalan mampu diserap dan ditebarkan lagi. Gitu ya. Nah, salah satu obatnya untuk menghilangkan penyakit hati ini adalah dengan taubat dan istighfar. Supaya yang kotor bersih lagi gitu. Baik, bagaimana caranya nanti ngebersihin? Ya, insya Allah Ustadz Syafi'i masih ada di sini karena beliau tuan rumah di sini. Alhamdulillah kita ada di masjid beliau di Andalusia. Di Terima kasih Tazkiyah, Tazkiyah ya, terima kasih buat para Sama-sama. muslimin muslimat yang sudah hadir. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah yang berikut ini. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Syafi'i Antonio. Saya kalau sama Ustadz, alhamdulillah terasa gitu kecilnya gitu ya. Ustadz tinggi banget. Alhamdulillah karunia Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya kalau ketemu Ustadz pasti nunduk sama saya. Karena tinggian dia. Pendek Pemirsa, tubuh, ya. tinggi akal. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk bisa bersih hati dan dapat pertaubatan Allah, ampunan Allah, sebenarnya gampang banget. Allah ini pemurah dan dia siapin, Allah siapin jalan-jalannya buat kita jadi bersih. Yang demen solawat ya, yang demen solawat, satu kali aja bersolawat. Ayo coba bareng-bareng pemirsa, bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa yang di rumah tadi mengikuti, baca cuma sekali tadi salawat. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, lalu menghapus 10 dosa dan mengangkat 10 derajat. Masya Allah, enteng kan? Semua enteng itu. Jadi betul-betul Allah ini berlimpah dengan ampunannya. Silakan Ustaz tambahin. Oh, suruh ditambahin pemirsa sekalian. Nyambung dari Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah, kita ini kalau ketemu langsung frekuensinya menyatu. Bapak Ibu pemirsa NTV dimanapun berada, ternyata Allah itu sengaja menamakan dirinya Tengkulak Pemaaf, Bandar Pemaaf. Kalau seseorang itu misalnya dia ini ahli kimia, kemudian dia ini lebih dalam lagi ahli laboratorium, lebih dalam lagi ahli penyakit yang berkaitan dengan biologis. Berarti kekuatan dan ilmunya sangat dalam sekali. Nah, Allah itu khusus untuk urusan dosa hambanya ini memiliki nama yang banyak. Yang pertama, Allah memiliki nama Ghafur. Mohon maaf, Ghafur. Apa Bu? Ghafur. Yang kedua, Allah juga Ghafir. Apa Bu? Yang ketiga, Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Ghafur. Ghaffar. Ghafir. Ghaffar. Allah juga At-Tawwab. At-Tawwab. Allah juga Al-Afu. Al-Afu. Di atas itu Allah Al-Halim. Al-Halim. Jadi Allah sengaja menyiapkan 6 asma dan 6 kriteria untuk memaafkan manusia. Kenapa begitu banyak? Karena dosa manusia macam-macam. Dosa manusia ada yang kecil, sedang, gede. Korupsinya ada yang 1 miliar, 2 miliar, 100, 1 triliun, 2 triliun. Ada yang dosanya di rumah, ada yang dosanya di jalan, ada dosanya ketika tugas dinas. Ada dosanya di kantor, dosanya di pabrik, dosanya di masjid. Subhanallah. Macam-macam ini Allah siapkan ampunannya. Allah Ghafir karena dia fa'il lil ghufran. Karena dia adalah pelaku pemaaf. Disebut dengan Ghafir. Demikian juga Allah Ghafur
adalah Tuhan yang senantiasa memaafkan terus-menerus, tidak kenal lelah. Ya. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Karena Orang dosa kita dosa, pagi bikin. berdosa, siang berdosa, malam Minta ampun berdosa, lagi. minta ampun lagi, diampunin Bikin lagi, lagi. bikin lagi, diampunin Nggak lagi. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting belum mati. Dan Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, bimana fa'al, ini khusus untuk yang suka berdosa besar, maksiatnya luar biasa. Allah siapkan satu bentuk ampunan karena sifatnya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini seperti Al-Jabbar, merupakan af'al tafdhil, subhanallah. Kemudian Allah juga Al-Halim, Tuhan yang maha pemaaf, yang menangguhkan siksaannya sampai dia tobat, bahkan sampai akhir kiamat. Allahu Akbar. Jadi begitu berdosa nggak langsung disikat, diampunin dulu, ditangguhkan dulu sampai nanti. Kalau sama manusia langsung dimaki-maki ya. Langsung dimaki-maki. Iya benar. Itu hebatnya Allah Allah. Al-Afu ini juga maha pemaaf juga. Al-Afu itu artinya yang menyiksa tidak sesuai dengan kadar kesalahannya. Jadi kesalahannya besar, siksanya kecil. Kemudian juga Allah At-Tawwab, taba yatubu taubatan, memberikan kesempatan untuk kembali. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan bangsa Indonesia di Ramadan ini kembali kepada jalan yang benar. Amin, amin. Jadi inilah kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Halim, Al-Afu. Masya Allah. Subhanallah. Begitu luasnya karunia dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Iya benar, subhanallah. Kita kalau nggak punya Allah yang maha pemampun, pemaaf ya, udah pada jendol semua kali. Kalau misalkan dosa itu bentuknya jendolan, kayaknya ada yang semuanya jendol ya. Alhamdulillah Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan. Allah maha pengampun ini, ntar aja gitu. Atau Allah maha pengampun ini, kita bikin dosa aja. Tetap artinya ada juga balasannya di dunia. Karena mungkin Ustadz nanti di segmen berikutnya akan ngejelaskan bahwa Allah syadidul iqab. Ya. Allah itu dzuntiqam. Tapi nanti ya setelah yang berikut ini silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada permintaan doa dari jamaah. Di antaranya keluarga besar dari Antv, ada Muhammad Nur Hidayat yang saat ini koma, minta didoakan. Ada juga Ibu Siti Hanifah, ada juga dari keluarga besar Warung di Jogja, minta didoakan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi penghafal Quran. Amin. Dan insya Allah semua yang mendoakan akan kembali lagi doanya kepada yang mendoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paman saya sendiri Ustaz. Ya. Paman saya sendiri hari ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga kandung saya namanya Cing Rais ya. Insya Allah mudah-mudahan kita Amin. bacakan Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Allah terima pertobatannya. Beliau Amin. yang juga sering membantu dakwah saya. Sering membina sejak kecil kali. Iya dari kecil alhamdulillah. Mari kita bacakan Fatihah sekaligus buat semua arwah kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat di seluruh dunia dan yang masih pada hidup biar pada tobat, biar pada cepat minta ampun sebelum meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Saya ingin melanjutkan sedikit bahwa ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mempersilahkan kita untuk kembali kepadanya bertaubat, itu ternyata dengannya pintu rezeki pun menjadi terbuka. Jadi semakin kita bersih, otomatis seperti kita punya Tuhan,
Seperti kita punya majikan, semakin kita kurang dosanya, kurang kesalahan kepada dia, dia memberikan kesempatan yang baru. Nah, Jadi yang Ustaz coba tertutup rezekinya banyak dosa, Ustaz ya? salah satu di satunya. antaranya itu. Makanya dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Silakan lanjutkan Ustaz. Suara Ustaz lebih bagus. Ditodong nih kita. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, Ghaffaro. Tuhan yang ampunannya sangat luas dan mampu mengampuni dosa-dosa yang besar. Yursilis sama alaikum midroro. Niscaya dia akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Dan dengan hujan itu akan ditumbuhkan semua tanam-tanaman. Kemudian dia juga akan menjadikan sungai-sungai yang terbentang. Dan dengan sungai itu kita memiliki ikan. Di samping kiri kanannya ada minyak bumi, ada gas alam, ada bauksit. Subhanallah, dan dengannya kita juga akan mendapatkan bumi yang lebih damai dan lebih sejuk. Kenapa kita harus istighfar banyak-banyak? Ternyata semakin sedikit dosa kita, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala akan semakin senang. Nah, kalau kita aplikasikan, kita kan ibu-ibu radanya agak kurang enak kalau satu hari enggak Facebookan, Twitteran. Tapi yang bahaya itu bukan Facebook sama Twitteran-nya, ngerumpinya itu yang bahaya. Iya, buka aib, ngomongin orang. Ngomongin kiri, ngomongin kanan. Nah, ternyata Allah mempersilahkan untuk bertobat kepadanya dengan sifat Ghafur. Kalau ngerumpinya gede, fitnah, itu namanya Ghaffar. Kemudian kalau seandainya insya Allah akan diampuni sebelum ketahuan sama yang bersangkutan, namanya Al-Halim. Masya Allah. Subhanallah. Jadi jikalau kita aplikasikan Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Al-Halim, sama Al-Afu dan At-Tawwab, insya Allah kita akan menjadi semakin baik setiap hari. Baik, pemirsa, tolong semua yang pada sedang sakit, tolong semua yang pada sedang punya utang, tolong semua yang sedang punya masalah, tolong semua yang belum menikah, tolong semua yang belum punya anak, kumpul depan TV. Nanti beberapa saat ke depan, insya Allah setelah nanti The Massive tampil, kemudian segmen berikutnya kita ada waktu, kita akan baca istighfar bersama-sama di seluruh tanah air lewat layar kaca. Mudah-mudahan istighfar kubro, istighfar bareng-bareng akan membuat kita semua lepas dari kesulitan dan bisa tercapai hajat. Jadi yang pada di luar suruh pada masuk depan TV, standby, karena kita akan beristighfar bareng-bareng, insya Allah. Silakan Adi. Ya, terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur dan juga Dr. Muhammad Syafi'i. Dan tentunya juga kami ingin mengundang Anda, jangan lupa yang ingin bertanya langsung pada Ustaz Yusuf Mansur juga langsung bisa menghubungi ke nomor 021-87961800 atau bisa mention ke Twitter kami di @tablikakbarantv. Dan untuk saat ini, mari bersama-sama kita dengarkan satu alunan musik yang begitu indah dari bintang tamu kita, The Massive. Alhamdulillah pemirsa, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala ngumpul depan TV. Tahu nggak sesuatu yang mahal yang Yusuf Mansur rasain ketika kemudian dikaruniai oleh Allah waktu untuk kemudian berinteraksi dengan saudara semua pemirsa. Salah satu diantaranya adalah kita bisa berdoa bareng. Mahal sekali ini. Coba kalau kita ngumpulin orang se-Indonesia segitu banyaknya, caranya gimana? Dan di mana ada tempat yang bisa nampung seluruh tanah air? Kan tidak bisa. Puluhan juta itu. Wah, bisa puluhan juta, betul. Dan alhamdulillah dengan media televisi ya Ustadz, Alhamdulillah. kita bisa kemudian sebentar lagi kita akan istighfar kubro, kita akan istighfar sama-sama. Barangkali ada yang punya penyakit karena dosanya, ada yang punya utang karena dosanya, ada yang tidak bisa pergi haji karena dosanya,
Ada yang tidak bisa kemudian punya anak keturunan karena dosanya. Ada yang dipecat, bangkrut, segala macam karena dosanya. Insya Allah kita positive thinking, kita husnuzon, bahwa setelah nanti kita istighfar, Allah akan buka rahmatnya, insya Allah. Ya. Hari ini Ustaz, kita juga ditemani sama Ya, dai-dai muda. alhamdulillah. Ini didikan-didikan kita bersama nih. Antv, iya Ada subhanallah. Kashif, Ambia, Azhari, ada juga Syifa tuh. Oh, ada sebelah Syifa sana. ya di Alhamdulillah. Putri Subhanallah. Ini ada yang udah nikah nih. Alhamdulillah. Ambia ya. Subhanallah. Ada yang lagi S2. S2. Ada juga yang mau kuliah di sini. Siapa? Itu si Azhari. tuh. Azhari subhanallah. Siap Di Azhari. kampus Tasbih. Beliau lagi ada amanah bikin kampung Quran di kampungnya. Amin, insyaallah. Bahkan bikin kota Quran. Bukan cuma Amin. kampung Quran. Iya. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Sayyidina Umar pernah mengumpulkan jamaah di kota Madinah karena sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Allah. Kering kerontang. Kalau di Indonesia 2 bulan, 3 bulan nggak turun hujan, itu udah bahaya. Kalau di tanah Madinah waktu itu 1 tahun penuh nggak turun hujan, lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Kemudian mengajak orang semua untuk datang sholat istisqa ke tanah lapang. Yang heran, sahabat-sahabat lain itu menunggu Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin untuk berdoa, ya Allah, turunkan hujan, limpahkan rezeki, yang belum nikahkan, yang belum sekolah, mudahkan sekolahnya, yang lagi banyak hutang, mudahkan bayar hutangnya, yang lagi paceklik, diberikan jalan keluar. Itu nggak keluar dari mulut Umar bin Khattab. Yang keluarnya cuma satu, Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kemudian setelah itu sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak ada yang keluar dari mulut engkau kecuali minta ampun dan minta taubat dan ingin kembali ke jalan yang benar? Kata Sayyidina Umar, kalau kita seluruhnya ini taubat nasional, Iya, iya. bahasanya Iya, betul, gitu. betul. Istighfar Kalau kubro. kita seluruhnya ini taubat kubro, taubat nasional, Allah udah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Subhanallah. Allah lebih tahu yang kita butuhkan masing-masing di kota, di kampung, tua, muda, kakek, nenek, AATT. Kata Allah, kata Sayyidina Umar, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya sudah, kita istighfar saja dan tanpa ngucap Allah sudah tahu apa yang bergerak dalam hati dan dada kita. Subhanallah. Subhanallah. Ya makanya pemirsa yang pada ada di luar, yang pada lagi nonton TV yang lain, suruh siap-siap standby di Antv. Karena kita akan betul-betul beristighfar kubro. Insya Allah kita akan sama-sama beristighfar bareng senusantara, bahkan dari mancanegara yang melihat lewat streaming Adi. Insya Allah kita suruh standby, siapa tahu insya Allah dengan diangkat barang-barang beristighfar bareng-bareng, insya Allah Allah akan ganti langit kita dengan langit yang biru. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin. Ya ini Tat, sementara nih Tat ada pertanyaan juga nih Tat. Ini pertanyaan dari Twitter yang nanya kayaknya anak gaul nih. Twitter ya? Ya. Namanya Esa Gewol. Wah. Esa Gewol. Nah, pertanyaan Esa gini nih, Gewol. Tat, gimana caranya supaya kita yakin kalau taubat kita udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Panjang ini jawabannya. Gimana caranya kita yakin taubat kita sudah diterima oleh Allah? Gini aja simpelnya. 1, baik sangka Allah udah ngampunin. Simpel kan? Jadi udah yakin Allah ngampunin. 2, manakala dia tahu bahwa dia tidak mengulangi. 3, manakala dia mendapati dirinya sedang berada dalam trek ibadah dan iman serta amal soleh. Insya Allah seperti itu. Ada tambahan Ustaz? Ya. Kalau dia pernah menyakiti orang, minta maaf. Kalau dia pernah ngambil duit, balikin. Kalau sudah ada tanda terima kwitansi, insya Allah diterima tuh taubatnya tuh. Iya sih, tapi emang nggak semua orang berani Ustaz. Karena kadang-kadang nyangkutnya sama orang banyak ya. Ya sudahlah, pokoknya ntar Allah akan cari cara. Gimana cara ngampunin dia. Amin. Pokoknya dengan ada niat baik, insya Allah sudah ditangkap dibukakan itu juga jalannya. caranya, dengan ditangkap tuh sebenarnya salah satu cara pengampunan dari Allah SWT. Coba lihat kalau belum puasa, banyak yang ditangkap kan? Begitu belum puasa banyak yang tangkap. Ustadz nggak belum puasa gue banyak. Iya sih emang di Indonesia nih Masya Allah lah. Makanya dengan kita beristighfar dan beristighfar untuk Indonesia, mudah-mudahan hiasan koran tuh hanya adanya yang baik-baik. Penghafal Quran, anak Indonesia yang juara Olimpiade, juara kemudian kemarin olahraga kita dapat medali perak, apa segala macam. Mudah-mudahan hanya berita itu yang ada. Ya. Terima kasih juga nih buat yang hadir dari Al-Mutakin ya. Ada ibu-ibu dari Al-Mutakin. Mana coba Al-Mutakin? Wah merah-merah Masya Allah. Ada dari Pesat ya, Pesat. Oh,
dari Andalusia mana? Andalusia, mana Sentul Andalusia? City mana? Oh, di belakang. Dari Oh. Tazkiyah mana Tazkiyah? Keluarga besar Tazkiyah? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Adi, ada lagi pertanyaan? Nah ini Tat, ada sahabat ini juga nih, jamaah kita lagi ada di sini mau nanya. Dia kayaknya orang Medan nih Tat, namanya Sila. Cecep. Oh, Silakan Medan coba. Cecep, Pak ya. Cecep, misalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Cecep Tarmidi dari Cikarang, Ustaz. Mau nanya nih, saya kan sering melakukan dosa, cuma udah tobat, kayaknya enak gitu dosa tuh. Ya istilahnya tobat sambel lah gitu, Ustaz. Gimana solusinya tuh? Makasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makanya sebentar lagi pemirsa, nanti setelah break iklan ya, nanti segmen berikutnya mungkin segmen 5 kali ya. Kita sama-sama beristighfar termasuk dari niatan pengen kembali lagi. Ya, di dalam surah Thaha ada ayat bunyi begini, Ustaz. Ya. Pemirsa, ya. Atau ikuti bareng-bareng coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna Walaqad ahidna ila adama ila Adam min qablu fanasi min qablu fanasi walam najid lahu azma. walam najid lahu azma. Allah udah ngikat Adam dengan segala peraturan dan ada di depan Allah Subhanahu wa taala, di surganya pula gitu. Tapi ternyata Nabiullah Adam subhanallah tergelincir. Digoda sama setan dan tergoda. Kenapa? Kuncinya satu tuh, walam najid lahu azma. Karena Nabiullah Adam tidak didapati oleh Allah punya keinginan yang kuat untuk tidak mendekati dosa. Tidak ada keinginan kuat untuk menghindari dosa. Akhirnya kemudian yang terjadi kita tergelincir. Makanya harus tegas sama dosa. Kalau ada kemudian yang nyogok, marahin dia. Kenapa segini? Marahin langsung. Kamu menghina saya nih. Emang saya butuh duit haram. Tabokin langsung. Daripada kita ditabok sama Allah Subhanahu wa taala, geber lah. Jangan nabok dianya, nembok meja gitu kan. Jebret gitu. Kalau ada perempuan datang telanjang, jangan kemudian kita malah menyongsong dia. Tarik kunciin di gudang. Dikerem langsung. Kurung langsung, kasihin mukena, kasihin dia jilbab gitu loh. Jangan kemudian kita mencari, malah jalan ke tempat maksiat. Bukan jalan ke tempat hidayah. Nah, itu yang membuat kita balik lagi. Kenapa? Karena tidak ada azam, tidak ada niatan yang kuat. Insya Allah Pak Cecep, kalau ada niatan yang kuat, insya Allah. Apalagi kalau Pak Cecep ingat wajah ibu. Pemirsa bisa selamat salah satunya. Kalau emang ingat Allah nggak bisa. Barangkali ingat Allah nggak bisa nih. Ada orang-orang yang sama Allah nggak takut, bener. Sama Allah nih bener, udah nggak ada takutnya orang sekarang. Tapi cobalah pandangin wajah ibu. Kayaknya mudah-mudahan kali Ustaz, begitu dia mau bikin dosa, ada wajah ibunya ya Allah. Baik yang masih hidup maupun Baik yang sudah masih hidup, almarhumah tuh ya. udah almarhum itu lihat wajah ibu. Yang sudah mengandung kita, membesarkan Iya, kita. betul itu. Duh, Kemudian kalau- kita mengkhianati dengan dosa. Ya. Itulah, nanti ibu kita susah di alam kubur. Gara-gara perilaku kita. Lah kalau disumpahin sama ibu yang masih hidup, bisa minta maaf. Lah kalau disumpahin sama ibu yang udah meninggal dunia, gara-gara kita ngalirin dosa sama dia, gimana ceritanya? Ingat tuh wajah dia. Wajah ayah kita ingat lagi. Masa sih kita nyusahin dia? Kira-kira gitu. Insya Allah saya termasuk yang bisa ngerem dosa. Hari ini ada paman-paman saya yang berkumpul ya. Dia yang membesarkan saya. Ada Kiai Haji Sanusi Hasan. Ada kemudian Ibu Haja Noni. Di luar ibu saya dan ayah saya. Alhamdulillah saya ngelihat wajah beliau itu kalau pengen dosa. Ingat wajah beliau. Masa nyusahin lagi kira-kira begitu di. Subhanallah. Termasuk juga mungkin tips terakhir pendek. Pak Cecep sering-sering kumpul dengan orang-orang yang solehin. Subhanallah. Nanti kalau kita bertemu dengan mereka, kita akan terkontaminasi yang positif. Bukan yang jeleknya. Siap. Bukan yang jelek. Insya Allah kita ngerem lagi dan mudah-mudahan dengan orang yang hafal Quran seperti beliau, orang yang berjilbab seperti ibu-ibu, kita ke bawah ke sana. Orang yang rajin belajar seperti Ya, mahasiswa, kalau Pak kita Cecep ke bawah tadi ke sering sana. berteman sama yang berjilbab, insya Allah berjilbab Pak Cecep. Insya Allah. Istrinya maksudnya. Ustaz Yusuf Mansur dan juga Dr. Muhammad Syafi'i, terima kasih banyak. Dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari Ustaz Yusuf Mansur. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Tablik Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Subhanallah.
Subhanallah, walhamdulillah, kita masih bersama Tabligh Akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan taubat nasional. Selayaknya bangsa Indonesia dan istighfar nasional ini, kita bersama-sama menghadirkan hati kita. Karena bangsa Indonesia is too big to fail. Bangsa Indonesia itu terlalu besar untuk menjadi bangsa yang gagal. Bangsa Indonesia terlalu mulia untuk menjadi bangsa yang dituduh sebagai bangsa yang korupsi. Insya Allah, apapun masalah kita, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah di kampus, masalah hutang, masalah jodoh, masalah karir, ada pihak yang sangat berkuasa menyelesaikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan Bapak Ibu sekalian juga yakin bahwa Dia sangat berkuasa, Dia sangat pemurah dan Dia sangat pemaaf. Kuncinya cuma satu, bisakah kita mencuri dan menggapai ridho dan irodahnya. Mari kita hadirkan hati kita bersama-sama. Kita yakini kita ini manusia banyak khilaf, tapi kita yakin bahwa Dia maha membukakan pintu. Keyakinan inilah dan keseriusan inilah yang paling dibutuhkan oleh kita saat ini di waktu yang mulia dan baik ini. Silakan Ustaz. Baik, pemirsa yang sudah standby di depan layar kaca, saudara-saudara semua, silakan juga hadirkan hati seperti kata Ustaz Syafi Antonio. Dan juga yang hadir di sini barangkali, bukan barangkali lah, kita semua punya dosa yang bakal menjadi halangan kepada kita untuk mencapai hajat, selesai masalah, sembuh dari penyakit, dan yang lain-lain. Sekalian ini istighfar sebagai doa juga buat salah satunya ibunya Mas Adi ya, Ibu Rosalina yang ada penyakitnya. Ada lighting juga, teman-teman di lighting. Ada banyaklah pemirsa-pemirsa di seluruh tanah air yang masing-masing punya hajat, masalah yang ingin dimohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita mari beristighfar bersama-sama. Qulu jami'an astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Ya Allah, mudah-mudahan istighfar kami semua ini diterima, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nelayan-nelayan juga insya Allah bisa melaut kembali. Petani-petani insya Allah bisa bertani kembali. Pekebun-pekebun bisa berkebun kembali. Dengan kegemilangan hasil dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan semua dari penduduk Indonesia mudah-mudahan segera diangkat segala kesulitannya, kesusahannya. Karena saya jadi ingat Ustaz, ya hadis Rasulullah SAW. Ketika kita yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Nah. Ketika kita cinta sama yang 5, tapi kita membenci yang 5. Di antaranya kita apa? Yuhibbunal mal. Ya, kita cinta sama yang namanya harta, tapi wayan saunal hisaba. Tapi kita melupakan namanya hisab. Kita yuhibbuna apa lagi? Yuhibbunal kusura. Kita cinta sama istana-istana, rumah-rumah. Tapi wayan saunal kubura. Tapi kita lupa sama yang namanya kubur. Kita ingat juga ya sama yang namanya makhluk. Ya, kita yuhibbunan nasa wa yansaunal khaliqa. Kita senang sama yang namanya manusia, cinta, menghargai, hormat, tapi sama Allah nggak ada hormatnya, nggak ada cintanya. Nggak ada kemudian juga greget untuk melangkahkan kaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah satu, Allah akan hadiahkan kepada penduduk bumi kebutuhan harga yang tinggi sekali. Ya, mereka mencintai maksiat tapi melupakan perhitungan, merupakan taubat. Wa yansauna taubata. Wah, kebutuhan itu akan tinggi. Kedua, akan dihadiahkan pemimpin yang zalim.
akan dihadiahkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau nanti ada pemimpin kita yang zalim, Masya Allah, barangkali karena produksi kesalahan kita, dosa-dosa kita yang membuat kemudian Allah menetapkan kita punya pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Masya Allah, kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, silakan Ustaz. Iya, subhanallah. Istighfar kita memang harus dilanjutkan dengan perenungan. Istighfar kita dilanjutkan dengan tugas kita sebagai pribadi, sebagai anak, punya tanggung jawab kepada ayah dan ibu. Perenungan kita sebagai ayah punya anak, pria dan wanita. Kita juga ke samping punya kakak dan adik. Kita ke samping lagi punya paman. Kita juga ke samping lagi punya masjid yang harus kita makmurkan. Di sebelah sana ada saudara kita yang mungkin kemarin puasa, hari ini juga tidak bisa sesuatu, lebaran juga tidak bisa berganti pakaian. Di sebelah sana saudara kita musim Rohingya yang sedang menderita di Myanmar, kita belum bisa berbuat sesuatu. Di Uighur Cina, Ustaz. Di Uighur juga, di Xinjiang juga susah. Saudara kita juga di Libya, di Yaman dan Mesir, juga di Syria juga apalagi. Itulah mungkin kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk juga masih banyak di Indonesia yang puasa dari yang halal, tapi belum bisa berpuasa dari yang haram. Masya Allah. Insya Allah istighfar kita akan kita sempurnakan nanti setelah yang berikut ini. Silakan. Bagaimana pemirsa sekalian, masih semangat untuk menggapai ampunan dari Allah SWT? Alhamdulillah. Oke, saya mau bertanya, siapa yang mau dipermudah pernikahannya? Wah, subhanallah. Ini ada yang masih piik ngacung juga tuh. Baru 11 tahun kali ini. Mana yang mau sekolah di Tazkiyah dengan dapat beasiswa, angkat tangan. Waduh, subhanallah. Oke, di sini ada S1, S2 sama diplom 3. Oke, ternyata kita ini memang banyak kebutuhan. Termasuk saya juga mohon doanya agar keluarga besar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mudah-mudahan ayah saya yang sekarang juga sedang sakit didoakan. Beliau adalah seorang haksu atau biksu Konghucu, tapi saya senantiasa dekat dengan dia, Ustadz, dan senantiasa mencoba untuk memberikan yang terbaik, menunjukkan ketika anaknya menjadi muslim itu tetap respek, tetap hormat kepada orang tua. Oke. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang taubat, tadi kita berbicara Allah Al-Halim, Tuhan yang Maha menangguhkan siksa. Sekalipun kita banyak kesalahannya. Nah, di antara hitung-hitungan, jikalau amal kebaikan itu akuntansinya nih. Ini karena di sini ada sekolah tinggi ekonomi, Tazkiyah. Akuntansinya jikalau kebaikan itu namanya cash basis. Apa Bu? Begitu baik langsung dicatat. Oke. Baru niat aja sudah dicatat 1. Jikalau dilakukan dapat 10 dikalikan 700 kali lipat. Tapi jikalau dosa itu hitung-hitungannya di-accrue, kebalik ya. Kalau kebaikan itu tidak dicatat, kalau kebaikan itu langsung dicatat baik. Tapi jikalau keburukan belum dicatat sampai nanti jatuh. Artinya dia cash basis, jikalau kebaikan di-accrue. Artinya jikalau kita berbuat buruk, baru niat belum jatuh tuh. Kalau nanti sudah kejadian baru tercatat -1. Saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah. Tapi minus ini bisa di-delete. Subhanallah. Jadi ada proses pendeletan. Kalau seandainya kebaikan, baru niat saja sudah dicatat. 1.
Kalau dilakukan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Jadi dia diakru istilahnya. Baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kalau hitung-hitungan nggak takut rugi. Iya. Karena Maha kaya. lillahi ma fis samawati wal ard, baginya adalah kerajaan langit dan bumi. Subhanallah. Tapi jikalau kesalahan dia tunggu dulu nggak dicatat sampai benar-benar tadinya kita mau marah nih sama teman karena sudah nyenggol motor kita mau balas. Ingat Ustadz Yusuf Mansur, berbuat baiklah kepada yang sudah menyakiti kita. Akhirnya motor kita yang sudah nyerempet kita doakan. Mudah-mudahan dia ini mungkin lagi mau ngantar istrinya ke rumah sakit, semoga selamat. Akhirnya kita yang sudah disakiti, kita maafkan dia. Nah ini subhanallah, pertama dosanya tidak jadi. Dan karena kita sudah memaafkan, Allah akan berikan juga balasan. Subhanallah. Itu karena nyerempet motor. Iya. Ya pemirsa, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa pintu untuk ampunan Allah banyak. Kita baru tadi beristighfar. Jadi pemirsa mudah-mudahan melazimkan istighfar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah betul-betul menghadirkan banyak kemudahan. Yang berikutnya saya ingin masih mengajak pemirsa semua untuk menggapai ampunan Allah lewat pintu yang lain. Salah satunya adalah dengan berselawat. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW 1 kali saja, Allah akan ampuni 10 dosanya. Lalu Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Mari pemirsa, siap-siap. Kita sama-sama berselawat 10 kali. Saya pandu, kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan salawat ini pun akan nganter yang kanker sembuh, yang jantung sembuh, yang ginjal sembuh, yang stroke sembuh. Amin. Yang pengen punya anak dan punya dan seterusnya. Amin. Semua hajat dunia dan semua hajat akhirat insyaallah. Mari pemirsa, kita baca bareng-bareng 10 kali. Bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul, salawat juga akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat, anaknya koma di rumah sakit dan dikabarkan bahwa besok kelihatannya sudah akan meninggal dunia. Lalu ayahnya pulang, sahabat saya pulang, kemudian dia kunci kamar, dia salawat dari mulai maghrib sampai subuh. Dia tidak kemudian buka matanya. Dia tidak pejamkan matanya kecuali berselawat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tidur. Apa yang terjadi kemudian hari besok paginya jam 8 istrinya pulang mengabarkan bahwa anak kita sudah ada tanda-tanda kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi kalau kau cuman nganggur, pengen kerja, usaha, pengen modal, ngewarung, pengen tokonya, insyaallah semua akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, yang kemana-mana, kita masih ada satu segmen spesial. Insyaallah saudara ya akan mendengar nanti lagu penutup dari Masjid. Silakan. Subhanallah, Ustadz, ternyata ada satu jalan lagi untuk mendapat ampunan dari Allah. Di samping tadi kita sudah istighfar, sudah sholawat, ternyata ada satu hadis yang berbunyi, Inna sodakota tutfi'u ghadaballah. Allah. Sesungguhnya dengan bersodakoh itu bisa meredam kemarahan Allah Masya Subhanahu wa Allah, taala. Sedekah ya. Sedekah, makanya kalau kita sedang-sedang saja, kita lagi susah, tetap sedekah. Apalagi kita lagi sedang dalam kelonggaran. Kita juga harus bersedekah. Bukan hanya kita saja nih, bagi orang yang terlanjur ngambil duit dari negara, sedekahin aja. Pulangin kali. Pulangin. Iya. Pertama balikin ke negara, kalau takut sedekahin semuanya. Nah sekarang ada permasalahan, biasanya kalau korupsinya itu 2 miliar, nyumbang mestinya cuma 50 juta. Sekarang gaya baru,
Kalau berani balikin tuh 2 miliar ke negara, kalau nggak berani balikin 2 miliarnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ngulang lagi. Insya Allah setelah Ramadan Indonesia lebih damai. Insya Allah setelah Ramadan hujan akan turun. Insya Allah tidak akan ada tsunami. Dan mudah-mudahan harga-harga tidak naik lagi. Dan mudah-mudahan sumur minyak itu muncul. Minyak-minyaknya dari bawah bumi yang tadinya kita hanya bisa 950.000 barrel per hari menjadi 2 juta barrel per hari. Jadi nanti harga BBM bisa turun dengan istighfar dan dengan sedekah kita. Silakan Ustaz. Amin, amin. Iya, iya. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih buat pemirsa selama ini. Ya semalam juga pas acara chatting YM tuh, saya betul-betul sungguh berdoa betul kepada pemirsa semua ya. Pada Allah buat pemirsa mudah-mudahan punya anak-anak penghafal Quran. Amin. Karena kalau kita punya dosa kayaknya kurang ketebus gitu sama kita sendiri mah gitu. Mudah-mudahan kita nyimpen nih satu anak penghafal Quran. Jadi begitu dia netes jadi penghafal Quran, kan dia punya tiket surga tuh. Satu penghafal Quran ya kan, bisa sampai 10 orang bisa masuk surga dengan sabab wasilah dari izin Allah SWT syafaat lewat beliau, lewat anak kita mudah-mudahan. Ya, saya kemarin pas chatting IM itu ngelihat Isa yang lumpuh hafal Quran. Terus ada 4 orang anak yang lahir di Mekah hafal Quran. Ya Allah betul. Saya berdoa tuh buat ente pada tuh. Mudah-mudahan Allah jabah. Ada salah satu putra putri ibu. Ya, cucu ibu bapak, pemirsa semua yang insya Allah bisa menjadi seorang penghafal Quran. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya kira ini saja Ustadz ya yang bisa kita sampaikan. Kita besok ketemu. Masih di Andalusia. Insya Allah di masih di kampus sini ya. Tazkiyah Kita Andalusia. akan bahas Nuzulul Quran. Insya Ya, Allah. kalau di rumah saya udah makan ketupat saat sekarang. Subhanallah. Udah kunut. Alhamdulillah. Ya kalau kunut kan kita makan ketupat nih. Ya masih ada sih kulitnya kalau mau ntar kita kirim. Lapan tinggal ngisi beras doang. Kulit juga mahal kalau ketupat sekarang. Ya silakan Adi. Subhanallah. Ya. Baik, terima Silakan, kasih Mas Adi. banyak Bapak Muhammad Syafi'i dan juga tentunya Ustaz Yusuf Mansur. Kembali saya ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa, besok insya Allah kita akan bertemu lagi pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di Antv dalam acara Tablik Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur. Dan untuk kali ini kami juga harus pamit ya Ustaz, ya Pak Dokter. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan karena tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat ini mari bersama-sama sebelum acara ini selesai kita dengarkan satu lagu lagi dari bintang tamu kita, The Massive dengan Jangan Menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.